Halo, kembali bersama saya Pak Anton. Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Hari ini kita akan mendalami materi kita mengenai kebebasan anak-anak Allah. Dalam materi ini kita akan mendalami yang pertama, makna dan fungsi kebebasan. Yang kedua, hubungan kebebasan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, kebebasan anak-anak Allah sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Dan yang keempat, perwujudan kebebasan anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali dari pembahasan yang pertama, yakni makna dan fungsi kebebasan. Nah, kebebasan itu adalah anugerah istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia selain akal budi dan hati nurani. Jadi manusia itu memiliki 3 keunggulan dibandingkan dengan ciptaan lain. Keunggulan yang pertama adalah akal budi, yang kedua adalah hati nurani, yang ketiga adalah kebebasan atau yang kita kenal dengan kehendak bebas yang hari ini kita pelajari. Nah, apa itu kebebasan? Nah, kebebasan itu adalah kemampuan yang berakar pada akal budi dan kehendak. Karena itu manusia memiliki kebebasan untuk berpikir. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh mendominasi, menguasai, mengontrol, atau membatasi pikiran manusia. Nah, yang kedua adalah kehendak bebas. Dengan kehendak bebas yang kita miliki, maka kita bisa menentukan sikap dan tindakan kita. Kebebasan itu dimaksudkan agar kita memiliki kemampuan untuk mencari pencipta kita dan mengabdi Dia dengan sukarela. Dengan kebebasan yang kita miliki juga, kita bisa menentukan pilihan kita serta merealisasikan diri kita dan juga semakin hidup sempurna. Jadi begitu dalam sebenarnya makna kebebasan ini. Jadi tanpa kebebasan yang ada di dalam diri kita, kalau kita tidak memiliki kebebasan, maka semuanya itu tidak akan dapat kita lakukan, ya. Tanpa kebebasan manusia itu tidak ubahnya seperti robot. Kalian tahu robot kan? Robot itu tidak akan melakukan sesuatu di luar yang diprogramkan kepada dia. Jadi robot itu sudah ditentukan apa yang dia lakukan dan dia tidak akan melakukan di luar yang ditentukan kepadanya. Beda halnya dengan manusia. Manusia itu bisa menentukan pilihannya sendiri. Mulai dari bangun pagi kita sudah menentukan pilihan antara bangun atau meneruskan tidur. Kemudian begitu kita sudah putuskan kita bangun, maka pilihan juga sudah ada di hadapan kita, yakni antara mandi atau tidak mandi, antara mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran daring atau mengikuti begitu saja. Jadi kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita dimungkinkan untuk memilih kalau kita memiliki kebebasan. Nah, banyak orang mengartikan kebebasan ini secara salah kaprah, ya. Kenapa? Karena memandang bahwa kebebasan itu sama dengan bebas sebebas-bebasnya atau kebebasan tanpa batas, semaunya. Karena orang mengira bahwa kebebasan itu adalah tanpa batas. Ya, tidak ada yang boleh membatasi kebebasan manusia. Manusia dikutuk untuk bebas, maka tidak ada kekuatan apapun yang boleh berada di atas kebebasan manusia. Bahkan aturan atau norma-norma, ajaran-ajaran atau kekuatan apapun boleh berada di atas kebebasan manusia. Nah, kita bisa bayangkan kalau manusia mengartikan kebebasan itu adalah bebas sebebas-bebasnya, berlaku semau dia, maka kehidupan bersama kita akan kacau.
Karena itu, kita memerlukan norma, kita memerlukan ajaran, kita memerlukan aturan, kita memerlukan hukum yang harus kita patuhi dan kita taati bersama. Dan itu tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan kita, tapi mengatur kehidupan bersama supaya terjadi harmonis, kehidupan harmonis antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi jangan kita mengira bahwa norma, aturan, hukum, ajaran atau apapun itu tujuannya adalah untuk mengkerdilkan atau membatasi kebebasan yang kita miliki, tetapi justru sebenarnya untuk menjadi rel yang akan terus mengarahkan kita pada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Nah, karena itu kebebasan sering dilihat dalam dua aspek, ya. Yang pertama adalah aspek negatif, yakni bebas dari. Ya, kemudian aspek positifnya adalah bebas untuk. Jadi yang pertama tadi bebas dari, yang kedua bebas untuk, ya. Bebas dari itu bisa kita artikan sebagai bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari keterkungkungan, bebas dari penjajahan, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama adalah bebas dari, dan yang kedua adalah bebas untuk, ya. Bebas untuk memilih atau menentukan pilihan, memilih melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang berkaitan dengan kehendak Allah, atau bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia harus bebas dari dan bebas untuk. Dan kedua aspek ini harus kita rawat, kita jaga di dalam diri kita dan juga di dalam diri sesama kita, ya. Nah, sebagai anak-anak Allah di dalam ajaran Tuhan Yesus, nah kita sudah dibebaskan dari dosa yang menjerat kita, ya. Sebelum ada peristiwa pembebasan atau peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita, maka manusia berada di bawah kegelapan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tapi melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita, maka kita sudah dibebaskan dari dosa, sudah ditebus dari dosa-dosa kita, dan kita sudah dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Jadi kita dibebaskan dari dosa agar kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita pantas dan layak bersyukur karena kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan, dan sekarang kita adalah anak-anak Allah. Status itulah yang harus kita pertahankan, ya, yakni bebas sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan dari dosa, maka kita mewujudkan kebebasan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni hidup layak dan pantas di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Memberikan suatu kesaksian hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dibebaskan oleh Allah. Sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan lewat cara hidup, sikap, dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai tugas, silahkan kalian lihat dokumen gereja yang ada pada buku kalian, yakni Gaudium et Spes artikel 17, ya. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskanlah apa arti kebebasan menurut dokumen tersebut, yakni Gaudium et Spes artikel 17. Yang kedua, bagaimanakah kita seharusnya menggunakan kebebasan yang kita miliki menurut artikel Gaudium et Spes artikel 17. Demikian, selamat mengerjakan, terima kasih, dan tetap semangat, dan salam damai dari saya, Pak Anton.